Kalau di sini ya alhamdulillah orang-orang masih memprioritaskan anak-anaknya untuk mondok. Kalau di Sumatera mondok itu udah langkah. Yang dipilih sekolah-sekolah umum yang ngetop-ngetop, yang hebat. Kalau sekolah agama dianggap penghambat kemajuan zaman. Ya Bu, anak sampean sekolah nang endi Bu? Madrasah. Oh madrasah, ya wis rapopo, yang penting sekolah. Masya Allah. Ada anak yang kuliah di YIN, ditanya kamu kuliahnya di mana? YIN. Apa tuh YIN? Institut Agama Islam Negeri. Oh sekolah agama, calon kiai. Ya sudah ndak apa-apa, yang penting sekolah. Ada anak mondok di Sumatera, mboten ten mriki niku Bu, sanes mriki Sumatera Tenggen kula Bu, anaknya kok lama ndak kelihatan ya, biasanya sering lewat kok ndak lihat. Sudah tak anterin ke Jawa mondok. Oh ngapain, nakal ya. La ilaha illallah. Jadi dianggap tempat-tempat sekolah agama itu tempat buangan, pondok-pondok pesantren itu tempat rehabilitasi anak-anak nakal. Padahal di sini yang akan menyelamatkan akidah anak-anak kita. Kalau kita tidak bangkit dari sekarang untuk mendidik mereka, maka kita akan menyesal di kemudian hari nanti, karena anak-anak kita akan berpaling daripada ajaran-ajaran yang dibawa oleh pendahulu kita. Panas selawat malih Pak nggih. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Salat limang waktu ayo padha njaga jamaah ing masjid bareng sakluwarga. Urip rasa ayem nalika ing donya, ganjarane gedhe manggon ing suwarga. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Yen salat kesusu ora bisa pernah, rukuk lan sujude ditata sing genah, sing khusyuk lan khudur uga tumanina, ngerteni sing wajib lan ngerti sing sunah. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali sekali lagi saya mengajak kepada kita semua
untuk senantiasa memanfaatkan waktu yang ada. Jangan pernah menunda-nunda waktu. Kalau sudah bisa berbuat hari ini, jangan tunggu sampai besok. Kalau sudah bisa berbuat hari ini, jangan bertempo sampai minggu depan, apalagi bulan depan dan tahun depan. Ketika pergi dari sini nanti, bubar dari acara ini, apa yang akan terjadi wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Yang penting punya duit banyak. Duit bisa nyelamatin ndak Bu di akhirat? Bisa masuk surga pakai duit? Saged Pak. Berapa banyak pun harta kita, kalau sudah kembali kepada Allah ndak ada yang dibawa, semuanya akan menjadi fitnah di dunia ini. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali anak-anak dan harta benda yang kamu miliki membuat kamu lalai untuk ingat kepada Allah. Di dalam ayat yang lain Allah nyatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda dan anak-anak keturunan kamu itu adalah fitnah, ujian di hadapan Allah. Kalau tidak benar-benar dalam kamu mengarahkan dan memanfaatkannya selama hidup di dunia ini, maka orang-orang yang disayangi dan dicintai akan berpaling menjadi musuh-musuh kita di akhirat. Maka mendidik anak itu hukumnya wajib. Sejak dini dari kecil dididik dengan pendidikan agama. Maka tadi saya katakan alhamdulillah kalau di Jawa khususnya Demak, Kudus itu orang-orang masih memprioritaskan anak-anaknya untuk masuk ke pondok-pondok pesantren. Saya pernah ngobrol dengan seseorang Pak di Masjid Agung Demak. Dia kerjanya di Dinas Pendidikan Kabupaten Demak. Dia bilang sama saya, Pak, kalau di sini di Demak ini yang namanya sekolah-sekolah umum negeri SMP SMA itu tidak pati laku. Orang-orang itu banyak yang mondok anaknya ke pesantren. Jelas beliau mengatakan. Jadi lebih banyak yang masuk pondok pesantren daripada yang milih sekolah negeri. Lah kalau di tempat saya lain, yang lebih diutamakan sekolah negeri, sekolah umum. Kalau masuk pesantren orang tua takut loh, anakmu dimasuk pesantren nanti tak jadi teroris ya. Anakmu masuk pesantren besok kerjanya apa? Orang cuman mikir perut, tidak jauh dari perut. Bagaimana nantinya setelah tamat dari sekolah bisa bekerja di tempat yang bagus, bisa dapat gaji banyak, masalah akidahnya rusak, orang tua tidak peduli. Padahal para pendahulu kita, orang-orang soleh, para romo-romo kiai, pendahulu-pendahulu kita senantiasa mengingatkan kita untuk selalu mengarahkan anak-anak kita kepada pendidikan agama dengan tidak melupakan pendidikan umum. Silahkan cari gelar sebanyak-banyaknya, sekolah yang tinggi tidak jadi masalah, karena Islam itu bukan agama orang bodoh. Islam itu bukan agama orang yang terbelakang, bukan. Islam itu agama orang pinter, tidak terbelakang. Silakan cari ilmu dunia sebanyak-banyaknya, silakan sampean punya gelar profesor, doktor, tapi jangan lupa dengan pendidikan agama. Nah, masya Allah Pak, kalau di sini tidak ada. Kalau di Sumatera, ya Allah, berapa banyak ketika mau akad nikah anak itu tidak bisa syahadat. Berulang-ulang, diulang-ulang dari penghulu P3N itu Pak. Asyhadu an la ilaha illa asyhadu. Susah. Coba bayangkan kalau dia 5 waktu sholat mesti baca syahadat. Kenapa tidak bisa syahadat? Karena tidak pernah sholat. Lah ibu bapaknya sergap ke masjid. Ibunya ke masjid manakiban, pengajian.
zikir, ceramah. Tiap hari bapaknya juga gitu, jadi jamaah ini jamaah itu, tapi anaknya tidak pernah diarahkan. Ini akan menuntut kita di akhirat. Mau masuk surga tidak jadi, jalan surga sewenangnya raja mak. Ngerti raja mak bu? Raja mak ki kosor, masya Allah. Sewenangnya mlebu swarga bu. Begitu jalan dicegat oleh malaikat bu. Ajeng teng pundi jenengan niki? Swarga. Loh, kok tahu masuk surga? Iya, kata Romo Kiai kan siapa yang rajin sholat masuk swarga. Sapa sing loman mlebu swarga, sing manakiban swarga. Lah nek ngono engko sik malaikat. Sampean kenal pura karo bocah iki? Lho sapa? Oh, anake jebule. Lah jadi gimana ini? Kata anaknya Pak Malaikat, kalau orang tua saya masuk surga saya mau ikut, tapi kalau saya harus masuk neraka saya mau ngajak orang tua saya ndak jadi masuk surga, batal mundur masuk neraka. Karena di akhirat itu pilihannya cuma dua bu. Ketika dibangkitkan di akhirat nanti itu cuma pilihannya dua, kalau tidak surga neraka. Maka jangan pernah berpikir mati itu akhir segala-galanya. Kalau di Sumatera sudah banyak apa yang berpikir, alah yang penting kan masih hidup, mau senang-senang soalnya kalau sudah mati ya tidak apa-apa. Buktinya orang mati kan tidak ada yang pulang lagi, berarti senang di sana. Masya Allah, ini Bapak Ibu. Jadi dia beranggapan begitu, yang penting di dunia senang-senang dulu, masalah akhirat itu urus belakangan. Urusan akhirat itu urusan nanti. Bahkan mereka menganggap mati itu akhir segala-galanya. Loh, siapa yang meninggal itu? Si Fulan. Oh, selesai urusanmu. Selesai apa? Wong dunia ki alam keberapa ibu bapak? Dunia ini baru alam ketiga. Pertama hidup di alam roh, masuk ke alam rahim ibu itu alam kedua. Janin berumur kurang lebih 4 bulan 10 hari itu masuk napas kehidupan, masuk alam kedua. Berapa lama di alam rahim ibu? Kurang lebih 9 bulan 10 leres bu. Oh, ada yang hamilnya 2 tahun sini bu. Bu, enten ngacung bu, siapa bu? Masya Allah, kurang lebih 9 bulan 10 hari lahir ke dunia, masuk alam ketiga alam dunia. Ketika lahir ke dunia ndak bawa apa jenengan nanti kepanggih bayi lahir betok sangu bu, enten bu. Ndak bawa apa-apa, tangan ini menggenggam. Coba lihat Bapak Ibu, setiap bayi yang lahir tangannya menggenggam, ndak ada yang begini. Ini gambaran dunia ini mau dikuasain semua, mau dicengkem semua. Kalau tidak pinter-pinter orang tuanya mengarahkan, dia akan menghalalkan segala cara. Lahir ke dunia lemah, tidak bawa apa-apa, lesu. Paling-paling pertama dapat asupan ASI, air susu ibu. Habis itu nyusul dapat susu formula. Umur sekian bulan dapat bubur formula, dapat pisang, terus besar-besar ingin makan bubur, nasi tem, terus punya keinginan. Lihat yang punya mobilan, kalau anak lanang pengen, kalau anak cewek lihat boneka kepengen, ada yang bajunya gambar-gambar kepengen. Proses semakin besar seseorang, semakin besar keinginan. Ada yang punya mobil bagus pengen, ibu-ibu ada yang lihat jilbabnya bagus pengen, leres bu? Ada kepengen. Ada yang baju bagus kepengen, terus semakin besar pula keinginan. Akhirnya dititip oleh Allah sedikit demi sedikit. Tidak sama itu titipannya.
yang ini punya banyak, yang ini punya sedikit, yang ini sedang. Karena Allah Maha tahu kualitas kita, dititip oleh Allah. Itu pun hanya titipan, suatu saat akan diambil oleh yang punya. Andai pun tidak diambil oleh yang punya, kita yang akan pergi duluan ninggalkan dia. Jadi apa yang akan dibanggakan? Orang rasa sombong, ibu-ibu yang saya hormati, tidak usah sombong. Di dunia apa yang akan disombongkan? Harta milik Allah, pangkat jabatan hanya titipan, anak-anak milik Allah, suami milik Allah, istri milik Allah, semuanya akan ditinggalkan. Nanti kalau sudah meninggal, Masya Allah, orang perempuan itu jarang Pak ditinggal suami, itu cepet-cepet nikah jarang. Kalau orang lanang ya Allah, belum 40 hari udah sibuk cari kesana kemari. Apalagi kalau istrinya meninggal dia banyak nangis, itu lebih cepat nikah lagi. Leres Pak Mudin. Masya Allah, Pak Mudin dilawan. Masya Allah. Masya Allah. Orang laki tuh Bu, kalau sudah banyak nangis istrinya meninggal, cepat cari lagi. Ya wis Pak, ikhlas no, wis ikhlas oleh. Masya Allah, ikhlas kok nangis. Pokoknya ingat semua kenangan-kenangan manis. Habis 3 hari 7 hari mulai keluar, udah pakai celana bagus, bajunya masuk ke dalam sisiran, keluar. Ini tanya loh Pak, katanya sedih, katanya jenengan itu ndak bisa hidup tanpa ibu. Ya Allah, jangan tinggalkan aku, kumohon kepadamu, tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu. Pret. Ya Allah, bohong, ndak ada sehidup semati itu, ndak ada. Kiai saya itu syirik, ndak boleh. Jangan tinggalkan aku, kumohon kepadamu, tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu. Itu bisa syirik katanya, menyekutukan Allah. Yang memberi mati Allah, yang memberi hidup Allah. Mosok tidak bisa hidup tanpa dirimu. Pak Mudin gengotan Bu. Masya Allah. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, sudah tidak ada itu. Kalau ditinggal nangis, belum 40 hari udah sibuk. Ya Allah. Jadi jangan sia-siakan Bu ya hidup di dunia ini. Karena kalau ibu sudah tidak ada, nanti bapaknya bakal cari lagi. Leres Bu. Wong lanang ya ngono Bu. Ora kabeh, ora sing iki, ora sing kono. Masya Allah. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi semuanya akan tinggal nanti yang dibawa ya amal soleh tadi, kecuali 3 perkara tadi itu yang akan dibawa menghadap Allah, terutama anak-anak yang soleh yang akan mendoakan orang tuanya ketika dia mengangkat tangan menghadap kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah untuk kedua orang tuanya, maka terbuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya lagi disiksa, diazab di alam kuburnya, akan diangkat dari azab kubur berkah doa anak-anak engkang soleh solehah. Solehkan apa solehah Bu? Bu, solehkan apa solehah? Solehkah, solehah. Nek cara Sumatera nggih solehah, mriki solehkah. Ben Bu nggih. Kasekatan mriki nggih. Al-Fatihah. Nek cara tiyang Sumatera nggih ngoten, Mbah. Al-Fatihah. Ten mriki Al-Fatihah. Lo boleh ndak? Ya boleh-boleh aja, Gusti aralna nesu. Masa sampai nesu. Yang ciptakan lidah ini Allah. Orang itu kan diberi kelebihan dan kekurangan. Kalau orang Sumatera tuh nyebut huruf H itu lancar. Tiap pagi itu minum cuka pempek itu Bu, Pak. Lancar. Coba orang sini Allah. Itu ain, ngain, ngah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh enggak Bu? Boleh. Tapi belajar dulu. Sudah belajar masih enggak bisa ya berarti kemampuannya cuman itu, ya udah. Ngalamin ya rapopo. Sing alamin maju, sing ngalamin mundur. Yang jadi imam alamin, yang ngalamin di belakang. Lo Ustadz sak kampung ki ngalamin kabeh. Ya wis kampung ngalamin nek ngono. Wong imame walad dolin ngamin sing buri. Ya ora apa-apa, mau nglapo sampean nesu Gusti Allah ora nesu. Ya Allah, lidah ini ciptaan Allah. Orang Sumatera tuh mudah sebut ain. Alamin, ngalamin. Alamin, ngalamin. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Masya Allah. Kalau orang Sulawesi itu Pak, Sulawesi Selatan, orang Bugis tuh susah sebut huruf nun sama mim. Mim, ming. Nun, nung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak bisa. Memang lidahnya dari sana. Ya silakan. Orang Gusti Allah aja ndak marah. Wong lidah ini ciptaan Allah, tapi berusaha belajar dulu. Kalau ndak bisa berarti itu kemampuannya. Kok nyasar ke sini ya Pak ya? Tadi sampai mana ceramahnya Bu? Bu. Bu. Tadi ceramahnya sampai mana? Anak yang soleh. Jadi cari anak soleh itu ndak seperti bolak-balik telapak tangan. Kalau zaman dulu orang-orang tuh punya semboyan, apalagi orang Sumatera, banyak anak banyak rezeki. Semua punya anak berapa, ada yang enggak, ada yang sedikit dulu, ada yang 7, 8, 9.